Selamat malam. Siapa yang ngomong itu? Oke, selamat malam semuanya. Dayu. Dayu, tadi ada tambahan lagi, Ning Nathan. Saya pasang dulu mikrofonnya. Terdengar lebih jelas dibandingin tadi? Lebih jelas ya? Tri Nugroho hadir lagi. Rialana, Wellness. Wah, Mas Wasito Adi, Akvianto, Eko Putra, Eka Mustaqim, dia nih orang Pekanbaru nih, Heri Supriyati Theo, Nurul Huda, apa kabar? Malam juga, Andrian Luis, Aliga, Bandung nih, Alina, Hadianto Tam, Medan udah sehat? Oke. Nah, malam ini malam khusus. Sehat, oke. Handianto ikut seneng. Wayan, Sugiharte, apa kabar? Dita Sari, Utomo Amit, Ariana Hidayati, malam juga Theo, sehat. Banyak pengalaman menarik selama perjalanan pandemi ini ya. Kalau tidak pandemi mungkin saya tidak pernah terbayang punya buku Lydia Hutapea. Wah, kayaknya aku sudah habis tuh ininya. Cuman sehari doang sehabis tuh kremesnya itu. Thank you Lydia. Anak-anak senang sekali. Senang anak-anak. Joni Witomo, malam juga. Lydia, thank you. Jauh-jauh deh Solo ya, ke Ubud, Bali. Purnamawati Haria, selamat malam juga. Yitan, tangsel. Oke. Wah, makin malam makin heboh nih ya. Tema kita gelombang Theta. Gelombang Theta. Agustina Wariki. Oke, Mulmila. Oke, Lien. Gelombang Theta. Ini ada cerita di balik mengapa saya menulis buku ke-14 ini Gelombang Theta. Judul ini juga ditemukannya di Jogja waktu itu ya. Seperti dalam pelajaran matematika. Agak beda nih, ini ilmu mengenai rahasia alam. Ya itu ilmu alam ya. Betul juga tuh Theo. Gelombang Theta. Jadi pengalaman saya sendiri ya. Oh iya, selamat malam Batu Riti. Batu Riti itu Niwayan di Bali itu? Di Bali? Oke ya. Nah, ada frekuensi, ada vibrasi. Oke. Ada rahasia yang saya cari lah tepatnya. Francisca, malam juga. 20 tahun yang lalu ilmu ini. 21 tahun yang lalu mungkin ya. 20 seorang guru yang membimbing saya. Saya ikut satu pelatihan yang namanya Awareness Before Change. Lalu saya dikenali ini nih. Teng. Saya buang kapur dulu sebentar. Ini. Nah, ada nggak Yuki malam ini? Biasanya Yuki yang bisa foto. Ada Yuki nggak? Yuki, difoto dulu. Di screenshot dulu maksudnya. Sudah? Minimal buat file Anda lah. Oke, thank you Yanto, Francisca. Anaknya di mana gini kali ya? Oke, sambil saya ngomong, tangan saya di sini aja. Divine itu kan Tuhan. Makasih Dayu. Dauri Bintang, oi. Waduh, mana nih? Di mana sekarang Dauri?
Di Kalimantan. Kami sekarang sekeluarga ada di Ubud, Dauri. Mau banget nggak ketemu tuh, kemana kamu? Itu Dauri Bintang nih satu-satunya. Oh Kalimantan, masih di Kalimantan ya, di tempat Martapura kalau nggak salah waktu itu pulang kampung ya. Satu-satunya manusia tuh yang COVID-19 takut sama dia. Dauri Bintang. Bu Naomi pasti kangen sama kamu tuh. Mi, ada Dauri. Salam tuh, salam. Banyak cerita tuh pasti Dauri itu. 21 tahun yang lalu gambar ini tertanam di alam bawah sadar saya. Laurensisto, Tangerang. R itu hasil. V itu vibrasi. F itu frekuensi. Memang dikenalkan frekuensi itu bisa low, bisa high. Agak terbalik sama gelombang otak ya. Vibrasi itu vibrasi getarannya low, rendah, high. Di R ini artinya hasil, result. Result di sini, result. Hasil. Seseorang yang melatih dirinya, ini guru saya ngomong nih, Kolonel Haji Izzaidin Samsudin orang Malaysia. Dia mengatakan di gambar ember ini. Ember ini hasil makin besar, makin besar, makin besar. Yang disebut work smart itu, oke. Work smart. Kerja cerdas. Orang yang mengerti hukum alam ini, ada 8 hukum alam. Ya, law of attraction, law of vibration and attraction salah satunya. Tapi dalam hukum sebab akibat, cause and effect, itu hanya efek, akibat. Yang paling penting adalah cause-nya, penyebabnya. Bukan tarik-menariknya. Siapa yang memvibrasikan ini? Ya, getarannya low, dapatnya low nih. Middle, dapatnya di sini. High, tapi di sini. Kami ketemu beberapa guru berikutnya. Ada seorang haja, ada seorang haji, ada seorang romo, pendeta. Ya, terakhir ini kami juga punya guru yang beragama Hindu. Dan yang terakhir ini, yang lagi dekat dengan kami saat ini, yang beragama Hindu, Master Ketut Arsana. Di Ubud. Pak Sugeng Gede Rai sudah almarhum 2 bulan yang lalu. Ya, jadi kami. Yang dasarnya ada di sini, ada jawabannya di sini. Mereka mampu berada di titik atas ini. R itu hasil, result, mengikuti. Di titik paling atas itu divine, God, Tuhan, Allah, Sang Hyang Widi. Istilahnya guru saya bilang 20 tahun yang lalu, kalau kamu bisa mengolah dirimu sampai di sini, apapun yang kamu inginkan di dunia ini, just like that. Dipikirkan pun langsung datang. Saya tertarik sekali sama sama penjelasan itu dan saya melatih diri bertahun-tahun dan 20 tahun lebih. Dan ketemunya di gelombang theta ini. Oke. Dan ada kesamaan dengan para guru ini. Mereka tidak pernah pusing dengan berlimpahan, dengan uang. Karena mereka punya konsep hidup ini berlimpah. Nggak usah takut. Ketakutanmu yang berbahaya. Kekhawatiran kita yang berbahaya. Beyond Winoto Surya. Bukan lagi indigo. Indigo punya kemampuan secara alami. Tapi mereka tidak melatih juga. Kemampuan itu tidak juga menjadi hebat. Ini sebuah kemampuan yang perlu dilatih. Ini vibrasi. Ini frekuensi. Pakai B deh. Vibrasi. Frekuensi. Ada kaitannya. Artinya, bila frekuensi seseorang itu low,
rendah, hasil pun ikut rendah. Seperti yang saya pernah bahas ini sama Ning Nathan kayaknya, cukup cukup intens ya waktu itu. Frekuensi low berarti getaran yang ditebarkan, yang digetarkan ke alam semesta ini juga low. Frekuensi rendah seperti kasar ya, nanti ada kaitannya sama penelitian orang bule gelombang otak itu loh. Delta, alfa, beta, theta, gelombang otak. Oke, ini sedikit penjelasan. Lalu bagaimana melatihnya? Saya ingin ngajak Anda berlatih dari gambar ini. Ya. Nah, segala sesuatu yang tertanam di alam bawah sadar, di sini saya ngomong mengenai unconscious mind. Oke, ini dulu ya. Jadi semoga ini jelas ya. Getarannya halus di sini nih. Low, rendah. Frekuensi yang rendah, frekuensi yang tinggi. Jadi ada orang yang di gelombang otaknya, oke, R itu result, hasil, vib itu vibrasi, getaran, frek itu frekuensi, define Tuhan. Jadi kalau frekuensi kita tinggi, dan terus melatih diri untuk berada di titik ini, wow, hasil pun menjadi sangat mudah dalam hidup ini. Vibrasi yang disampaikan besar sekali. Itu mengapa jawaban kira-kira, ya Bang Reza, Horas Bang. Jawaban yang saya temukan nantinya ya, oh iya ya, ada orang tertentu tuh hidupnya enak aja. Iya memang ada, memang ada. Memang ada. Saya mengalami dengan pengalaman yang agak berbeda. Oh Wayan Pongki, halo, orang Mengwi nih, sudah balik ke Bali ya, Wayan Pongki ya. Apa sih yang membuat dia kok mudah aja hidupnya? Maksudnya apa yang dipikirkan terjadi, oke, ya, apa, kayak pengetahuannya luas. Jadi kalau orangnya di kategori orang-orang di level titik ini nih, wah enak banget lah. Ya, dan oke. Saya menggali, berlatih, kira-kira saya menemukan itu. Tapi saya tidak pernah menceritakannya ke orang lain. Saya tertarik untuk mengajarkannya ke orang lain, lalu bereksperimen untuk mengkonfirm. Saya uji coba melatih melatih orang banyak dengan berbagai metode. Tidak terlalu optimal hasilnya. Sampai suatu saat saya ada di Ubud sini, saya berlatih yoga. Setelah saya mengalami kok jadi terasa awet muda, kok lebih sehat, kok lebih seksi, kok lebih hebat, lebih percaya, macam-macam lah ya sebagai laki-laki, sebagai pria. Banyak pengalaman baru yang saya dapatkan. Maaf putus, wah ini sepertinya saya perlu mengganti gelombangnya, signalnya, Theo. Sudah balik lagi. Ini mulai dari kemarin, tapi saya perbaiki, rupanya masih terjadi ya. Oke, sorry, nggak apa-apa. Saya menemukannya, saya mengalaminya, pandemi. Pandemi ini untuk saya menguji apa yang saya kuasai, apa yang saya pelajari, apa yang saya latih. Saya terjun, shoot, saya kepingin miskin bareng, susah bareng. Saldo pun ikut terjun, saldo tabungan maksudnya. Dan bang, habis. Oke.
Saya ajak anak-anak bergerak, "Yuk kita jalan." Bawa mobil kita, keliling. Sedang pandemi, malah jadi relawan. Ingat nih kata-katanya Robert Kiyosaki, "Change your focus, change your focus." Ingat baik-baik. Change your focus from making money to serve people. People. Ganti fokus kamu dari membuat uang menjadi menolong orang lain, melayani sesama. Semakin banyak kamu melayani sesama, semakin banyak kamu mempunyai uang. Ingat baik-baik kalimat. Cuman bahasa Inggris ya. The more you serve people, the more money you make. Kamu akan dapatkan. Coba cek lagi. Coba ada salah satu yang mungkin bisa ngetik, coba cari di Google. Di Google sebentar di posting. Kita ketik sama-sama di copy aja. Change your focus, Robert Kiyosaki yang ngomong itu. Silahkan diketik di chat, nanti kita baca sama-sama. Oh, ada tokek. Tokeknya kenceng banget. Kedengeran suara tokek? Tunggu dulu deh. Change your focus from making money to serve people. Ada yang udah ketemu? Tolong diketik di chat ini. Ada yang sudah ketemu, tolong Oke, Andrian Luis. Terima kasih. Oke, nih. Change your focus. Ganti fokus kamu. From fokus ya, jadi benar-benar deep, dalam gitu ya. From making money dari, Yulihan, makasih. Media Hutapea. From making money to serving more people. Untuk melayani lebih banyak sesama lagi. Ya, Francisca. Serving people, melayani sesama, melayani orang, membuat uang itu datang. Renungkan baik-baik. Renungkan baik-baik. Jadi, saya mungkin tidak karena ini nasihat yang saya dengar belasan tahun yang lalu dan menjadi nilai yang kami anut di dalam pelatihan Money and You yang saya ikuti, Business School for Entrepreneur yang saya ikuti, di mana Kiyosaki salah satu pengajarnya, ya. Change your focus. Teman-teman boleh ngetik, boleh di-copy, ya, ketikan teman-teman tadi di-copy, di-posting ulang. Saya tidak akan terganggu dengan postingan kalimat-kalimat yang bagus gini. Umar Bekasi, Ambrosius Bata, ya boleh di-copy itu yang sudah di ini. Hanya untuk Anda ingat kembali, Anda lihat, Anda ketik ulang, ketik ulang, copy aja. Change your focus. Ya, jadi kalimat ini mungkin belasan tahun yang lalu lah, persis saya tidak ingat ya. Makasih Francisca, Minoto Surya, Yulestio, makasih. Agustina, Lucia Sinta, Saya ini fokus bawa Nganjuk. Puspita Sari, Avianto. From making money. Dari cuma sibuk cari uang. Internet lah, Adri Nugroho, banyak yang belajar. Landing page, Yuki, Theo, Adianto. Wow, macam-macam cara nyari duit di internet. Sibuk belajar cuma untuk cari uang. Tapi lupa. Jadi kalimat itu hanya bisa muncul karena dia di level sini. Nah, tadi ada yang nanya tuh, Utomo Amin. Level kasar, level bawah nih, sibuk cari duitnya, kerja, Nurul Huda, sibuk di sini. Di dalam NLP ada istilahnya neurological level. Alina, makasih sharingnya. Ya, Alina itu ya. Semoga Alina berkenan menjadi coach, life coach. Ya, bantu misi saya. Saya ingin sekali kamu terlibat dalam misi Lomang Teta ini. Ya, itu sama idenya untuk melayani orang. Banyak orang yang dilayani, money will come in tadi yang itu. Ivana, Ivana ini lucu, dia buat video saya yang lucu-lucu tuh saya terhibur sekali. Jadi vibrasi sudah high sehingga Robert Kiyosaki bisa mengatakan itu, from making money to serve more people, melayani orang lebih banyak lagi, to serve people, serving people.
Makasih Alina atas kesediaannya. Karena dia di level ini, dia udah tahu rahasia uang di titik ini, rahasia uang di titik ini, rahasia uang di titik ini berbeda. Kelompok yang di bawah ini bilang nyari uang susah. Oke, nggak apa-apa Ivana. Yang di sini layanin orang lebih banyak lagi. Sundaro Androya serving more people makes the money come in. Mana mah Henry ya Hering apa so Hering. Siapa yang percaya dengan kalimat itu? Melayani sesama, uang datang. Siapa yang percaya? Tapi karena dia mengatakannya di level ini berbeda. Kelompok ini, guru saya yang ini mengenai uang tidak pernah khawatir takut kehilangan uang, enggak pernah. Tidak pernah sama sekali. Robert Kiyosaki, Anthony Robbins, ada gurunya yang mengatakan, money is just an idea. Yes, Harry. Serve people, money will come in. Akan datang uangnya. Nah itu kira-kira di sini frekuensinya. Kalau begitu, bagaimana memahami suatu value kalau Anda tidak melatih diri Anda masih di sini? Nggak nangkep, nggak nyambung.com. Sibuk nyari uang lewat WhatsApp. Data orang di copy-copy. nggak membayangkan untuk mengengage orang. Di mana memulainya dari diri sendiri, Ilyas Afso. Menjadi bukti dulu. Oke, saya singkat cerita, saya mempercepat prosesnya sebentar. Ada conscious, ada unconscious mind. Sedikit saya menceritakan nanti kita latihan. Ada berbagai metode. Ada conscious mind, ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Oke, uang itu dari pelayanan. Oh iya, ini buku lama ya. Think and Grow Rich, ya. Diangkat kembali gitu ya. Tapi value itu untuk yang orang yang getarannya di bawah, yang kasar, sibuk, kedebak-kedebuk. Jadi gelombang otak itu memang menentukan cara nafas kita, menentukan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Oke ya, saya membuatnya lebih mudah dengan istilah gelombang theta itu. Nah lalu dulu almarhum Pak Yan, teman saya, bermain di gelombang alfa, bisa mematahkan besi paralon. Begitu kita di alpha state, oke, saya sangat tertarik. Tapi saya mau di atas itu lagi. Saya berlatih diri di gelombang theta. Dan saya meyakini para wali, orang-orang yang spiritualitas, mereka hidup biasa dalam gelombang theta. Pertanyaan tadi siapa tuh? Oh, sorry. Semoga sudah difoto tadi ya. Yuki itu rajin foto tuh. Saya keburu hapus nih slide yang ini. Semoga Yuki udah foto. Jadi teman-teman ada yang sudah foto, ada yang belum. Pokoknya kamu boleh selama penjelasan boleh memfoto. Walaupun kadang-kadang gayanya lucu-lucu. Tekwi Ambrosius. Oke. Ada banyak mekanisme yang dilatih. Oke, ini saya sebagai gambar gelombang otak. Sibuk, frekuensinya low. Apa so? Anda mungkin saya lupa tuh fisika itu. Nah ini yang mau diajarin gelombang theta. Pertama detik ini. Baru malam ini saya berani menceritakannya. Saya berdoa dulu. Saya ngomong sama guru saya. Ya. Ini hai. Ini masalah gambar aja ya. Ini dia nih. Hasilnya deh. Yuki, foto Yuki. Saya kemarin nelpon Yuki, nanti besok kita ngobrol lagi ya.
Foto-foto dulu sebelum ini saya lupa. Hello, hai, kebalik nih. Ini cuman bahasa doang ya. Ini gambar yang saya senengin bertahun-tahun. Sudah difoto? Oh, kacamata ini bikin dulu. Oke, Tri. Hebat sih Tri ini. Tekwi, Yeyetan, Sampun, Afianto. Oke, ya. Yang di grup live coach belum banyak yang hadir nih ya. Dayu. Oke, nah. Kasih dulu. Udah ngomong ini nih. Lydia Hutapea. Dengan berbagai metode, semua agama menggunakan teknik repetition untuk masuk ke sini. Walaupun tidak ada ini penjelasan theta kan, gelombang theta belum lama. Alpha theta itu paling 5-60 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Ya, gamma, beta, alpha, theta, delta itu dipakai juga istilah ini untuk gelombang otak, Bli Wayan Bongki. Tetanya THTA, THETA. Tapi saya lebih senang menggunakannya TETA. Lebih mudah dibacanya. Dan saya ingin menuliskannya terpisah, theta, seperti cover buku itu juga menemukannya di gelombang theta. Frekuensinya low, sebetulnya kayak getarannya kayaknya halus di sini. Tetapi kuat. Getarannya kuat sekali dampaknya. Makanya saya agak bingung juga apakah saya tulis low sama high. Tapi saya kira itu yang saya ingin masukkan, ini cuma gambaran gelombang otak. Kecerdasannya luar biasa. Bila hanya mengandalkan, saya tadi pagi saya menemukan kalimat tadi pagi, otak kanan itu senang menari dan menyanyi, sehingga suka lupa diri. Otak kiri yang mengingatkannya. Jadi kalau kembali ke ilmu otak, brain, neuro, kita punya otak kiri, otak kanan yang perlu diseimbangkan. Tapi gelombang otak ini memang terkait dengan rileks, dengan ketenangan. Penelitian dari gelombang otak ke kecerdasan masih dalam proses neuroscience, penemuan neuroscience. Oke, kembali gini. Apa yang orang lakukan untuk ke sini? Puasa, pantang, ya, oke. Semakin rapat pikselnya semakin bagus hasilnya gitu. Iya, boleh ibaratnya. Zikir, wirid, meditasi, baca mantra, ya, rosario, puji-pujian, diulang-ulang, repetition. Ilmu yang kalau kita bilang ilmu tradisional yang ada sejak mungkin itu mulai abad keberapa ya, repetition, mulai diulang-ulang. Di Hindu ditemukan ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu mungkin ya, di berbagai ajaran. Membaca mantra. Nanti membaca mantra menjadi ritual. Misalnya Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om. Bisa diulang-ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah misalnya. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, salam Maria penuh rahmat, salam, diulang-ulang. Diulang-ulang. Repetition yang ingin saya lihat dulu konteksnya. Yang ingin saya sebutkan konteksnya. Itu konten. Allahu Akbar, kontennya. Salam Maria, kontennya. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord. Konten. Ya, mantul ke Amro. Mantul ininya kali ke Amro. Lucia ya. Amro tuh bikin mantul memang. Set kita ada di sini, relax.
Tetapi kadang-kadang kita sibuk lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Hanya kita sibuk di sini nih, gelombang otaknya, nggak masuk ke sini. Ya. Jadi repetition, metode yang beberapa ratus tahun ini diperkenalkan ya, tergantung yang berlatih. Tapi intinya repetition, ngulang, repeat, ngulang. Artinya bila tidak menggunakan kontennya, Allahu la ilaha illallah, tidak menggunakan salam Maria, tidak menggunakan Om Mani Padme Hum, tidak menggunakan ayah saya suka menggunakan mantra Buddhism, di Bali namanya japa. Oke, makasih. Namaste, matur suksma. Di repeat gitu ya. Ada nggak? Ada. Nafas. Di ritme, irama. Bagaimana kita tahu kita ada di gelombang theta? Bawah sadar kita tahu, relax, sangat fokus. Satu. Oke. Ada satu cuman yang kita perhatikan. Satu. Bahkan kayak blur, nggak tahu seperti apa. Jadi state-nya seperti no nothing state. Oke, saya kan udah lama nggak nyebut ini ya. Ini udah difoto dulu ya. Banyak nih mau dibagiin. Karena di bukunya saya nggak jelasin. Di buku gelombang theta, justru saya tidak menjelaskan theta. Saya ngajak berlatih theta. Oh ya tadi udah gitu ya. No nothing state. Kayak orang buka mata, Andrian, tapi sadar. Wah itu dia, nanti dah ya kita latihan. Oke, kita latihan malam ini. Latihan nafas, karena tidak ada unsur konten agama. Saya tidak ingin masuk ke area agama. Nanti bisa jadi salah atau benar, keliru dan sebagainya. Saya tidak berminat. Tidak minat. Ya, namun saya berlatih dengan guru-guru yang berbeda agama. Saya berlatih. Omitofo. 5.000 latihan 5.000. Melatih ketemu orang guru hebat lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, berjam-jam. Oke. Nah, Coach Gusmun, dari segi medis kita atur medis nih. Nafas nih. Ada berbagai teknik nafas, namun sebagian besar nafasnya ditarik dari hidung. Ada yang pelan. Tapi kena ritme, disadari. Oke, malam ini untuk latihan ya. Siapkan tisu. Karena kita akan menggunakan teknik yang artinya ada yang hidung, keluarnya mulut. Hidung, mulut. Ini pattern. Nah, di buku gelombang theta yang teman-teman latihan bangun pagi, kena TC NLP itu fisiologis pun berpengaruh besar terhadap excellence kita, terhadap keadaan prima kita. Nafas mempengaruhi state mempengaruhi fisiologis mempengaruhi performance, hasil ya. Jadi state menjadi penting dalam New Code NLP. State keadaan diri kita, karena itu yang kita miliki. Oke, kita mundur sebentar. Nah, masuk ke mana? Nafas tadi. Oke, relax dulu ya, kita latihan ya, latihan. Saya kangen nih ketemu Gede Arte, Wayan Pongki di Ubud lagi nih. Oke deh, oke ya. Nafas. Tapi malam ini yang ada di buku gelombang theta nanti di menu waktu mandi, bersih kalau nggak salah. Mana ya? Oh, buang. Naik nafas pakai hidung. Ini sedang kami latih saat ini. Oh, nafas ini kami dapatkan idenya dari Master Ketut Arsana. Ya, Master Yoga, ya pencipta Yoga Bali menurut saya. Ya, Yoga Bali. Jadi menarik nih.
bisa berdampak yang berbeda. Bukan lagi beli wayan, itu yang ke kanan ya. Kalau yang gitu ya, itu bastrika ya namanya ya. Nah, yang intinya adalah satu tarikan nafas dari hidung, dibuangnya setengah. Dibuangnya lebih banyak tapi dengan kecepatan tinggi. Saya ada seperti sinus. Semingguan sembuh. Saya ada seperti buntu. Bertahun-tahun. Sembuh. Nah, lalu saya sering berlatih. Naik tangga. Dari lantai 1 ke 4. Kami tinggal lantai 4. Setiap naik tangga, agak dihentakkan. Kita latihan sama-sama. Siapkan tisu, kalau Anda sedang apa? Sedang sakit, siapkan tisu atau handuk yang agak tebal, gitu ya. Nanti Anda ngerasain, kok state gue beda nih. Theta state nih. Bolehlah dalam NLP disebut kayak gitu, Andrian Lewis. Oke ya. Posisi duduk yang lurus. Posisi duduk lurus. Tulang punggungnya lurus maksudnya. Tisu untuk apa? Untuk ini Agustina. Waktu tutup hidungnya pakai tisu. Karena dia akan keluar cairan dan sebagainya ya. Jadi kita akan latihan nafas kayak gini. 30 kali. Kalau ingusnya keluar, iya Yuki. Kita mau masuk latihan ke sini. Oke ya. Nah, bangun pagi kita pasti gelombang theta. Jadi teman-teman yang mengalami latihan bangun pagi langsung nyengir kuda itu benar-benar suatu penemuan saya. Aduh, saya bersyukur dilap Kak. Ya, dilap untuk pakai tisu, pakai ini ya, tutup hidungnya. Oke, kita mulai latihan ya. Kamu mesti latihan supaya kamu paham nih. Siap? Lurus. Punggungnya boleh pejamkan mata. Tarik nafas, kita mulai dengan pelan dulu. Satu, yang hitung ya. Lupa saya. Sorry. Apa yang terjadi dengan di daerah otak Anda, di kepala Anda? Silakan. Ini masih permulaan. Silakan. Yang latihan, yang tadi ikutin latihan. Nanti speed-nya dinaikin. Apa yang terjadi? Apa yang Anda alami? Plongpi. Oke, keren Yuki. Pusing. Oke. Berarti oksigennya nggak banyak nih. Enteng Samuel ya. Kesemutan betul. Asik. Yulihan adem. Jadi batuk. Buang batuknya. Mual. Muntahin mualnya Agustina. Pusing. Biarin dulu. Iya. Naik nafasnya hidung. Keluarin dari hidung Wahyudi. Herawati pusing, agak pusing. Ini banyak penyakit nih. Fana tuh malah tenang. Kan kebalik-balik. Ada yang tenang, ada yang pusing. Ada yang mikirin belum bayar ini Mila Mila oke. Di Arte nggak apa-apa. Oh iya iya melukat di itu Tirtampul ya. Di Arte ya. Umar, kepala berat, pusing, geremet-geremet. Baru mulai udah geremet-geremet. Nggak pusing. Niwayan, adem dan sebagainya. Ada tekanan di perut, jadi relax lah ya.
Oke, makasih, kepala berat. Oke, lalu saya, tertarik sama guru saya, dia melakukan Pak Ketut Aksana, Master Ketut melakukannya pada saat, mmm, enggak dihirup lagi ya. Kalau saya Mila, saya lagi latihannya kapan pun saya latihan. Kalau Master Ketut pada saat mandi di toilet dia lebih cepat lagi. Dihentak ya, lebih dihentak dan lebih cepat. Sampai sempat saya kasih nama teknik ini nafas hentak, nafas bentak, gitu ya, kayak dibentak dia. Oke, berarti ritme nafas tertentu menghasilkan state tertentu, kita ganti bahasa lebih mudah aja. Di titik ini, titik terbaik theta ini untuk apa yang ini? Reprogramming. Di situ rahasianya. Ambro pasti pernah ingat lah ya. Saya menggambar ini berapa belas tahun yang lalu ya bro ya. Itu reprogramming. Gambar yang kuning ini bro. Cukup sering dulu saya bawakan. Dan ini muncul kembali. Iya, makasih bro. Ya, Theo, Harry, titik theta itu titik terbaik untuk mereprogramming. Theta istilah baru yang saya gunakan awalnya saya dapatkan. Nah, titik ini titik-titik kreatif, titik-titik rileks, sangat rileks, kreatif. Dulu saya menggunakan metode yang agak ini. Nah, nanti ada lagi metode lain lah ya, yang saat ini yang terbaik lah yang saya miliki saat ini. Latihan lagi, yuk sama-sama tulang punggung lurus. Duduk boleh, bersila boleh. Jadi tarik nafas 1 hitungan, buang nafasnya 1/4 hitungan. Itu. 1/4 hitungan lah. Gampangnya gitu ya. Gitu. Hidung saya mulai lebih plong, setelah saya latihan ini, saya naik tangga saya latihan, biasanya sekali latihan saya 30-40 kali. Kalau lagi bersila 50-an kali. Kadang dengan gerakan tertentu untuk melatih kelenturan tubuh saya atau gerakan tertentu dalam yoga. Saya latih lagi. Saya latih sambil bergerak ya untuk gerakan-gerakan yang sulit. Oke, kita mulai lagi ya. Rilekskan dulu. Theta pernafasannya lebih halus. Bisa iya, bisa enggak. Beli. Kalau sudah terlatih bahkan nafasnya biasa aja juga oke. Karena yang mau kita latih menghasilkan state theta. Masuknya dari mana sebetulnya? Dari nafas, dari switching, dari tentu kalau sudah terlatih, intention, ya, kalau dalam NLP ada beberapa, nanti di buku Gelombang Theta itu memang ada latih. Oke, kesalahan bukan di gelombang Theta,
Kesalahannya ada di gelombang signal kuota mungkin. Gelombang kuota ini tidak bisa kita kendaliin. Oke, keren signalnya Coach. Jok, selamat. Ya kayaknya saya perlu kembali ke gelombang Excel, mungkin kurang SIM nih. Iya, tadi saya mau kabur juga. Oke, ya kita latihan. Posisi tulang punggung lurus. Siapkan dulu, kalau agak pusing, terus aja dulu, nggak apa-apa ya. Nanti kalau pusing nih, begitu stop. Dari mulut. Kalau mulai pusing, ya, jeda latihan nafas ada. Kalau saya setiap ada waktu saya latihan. Jadi Mas Ilyas, saya itu gemar berlatih. Dapat sebuah ide, sebuah metode, saya latih. Oke ya, karena waktunya mulai pendek nih. Oke, kita latihan lagi. Buangnya seperempat. Satu hitungan, seperempat hitungan ya. Oke, tarik nafas. Otang ikutin speed saya ya. Saya itu dalam hati. Ini 50 kali lebih, mungkin 60-an ya. Kalau pusing. Bila Anda bilang, saya mau stop rokok, Anda bilang, mulai saat ini saya stop rokok. Mulai saat ini saya stop merokok. Bila ada keinginan merokok, saya ganti dengan nafas yang panjang. Buang nafas sepanjang mungkin. Saya tarik nafas panjang. Sampai saya merasakan kenikmatan yang lebih nikmat berkali-kali dibandingkan merokok. Anda kan stop merokok. Reprogramming. Ilmu lama. Nafas dada. Tersangka utama. Saya nafas dada dapat perut ya. Oh sorry, nafas perut saya. Nafas perut ya. Nafas perut baru. Terima kasih pertanyaannya. Saking terlatihnya lupa itu. Oke, apa yang terjadi, apa yang Anda alami? Aku maafkan, tapi aku ingin maafkan. Aku bebaskan. Nah, titik ini. Oke, silahkan sharing apa yang terjadi. Apa yang kamu alami? Setelah latihan tadi, sambil terus. Yang belum, ya terus latihan aja. Long. Keren, Yuki. Ya, melatih otot perut, bagus. Yuki, Johan agak pusing, pelan-pelan. Masih pusing, tarik nafas. Perbanyak oksigen masuk, Wahyudi, ke dalam otak. Itulah kecerdasan akan muncul karena nafas yang terlatih ini. Yang pusing pala, tarik nafas, buang nafas. Ada nggak bisa ngetik lagi, Yulihan, seger, badan seger nih. Oke, Wasito Adi lebih lega. Enteng coach. Ivana.
Mesin bersin, oke, ya. Rini, hidung ini buntu, kenapa ya? Nggak apa-apa, kan belum terlatih, Bu Rini. Nafas berasa dingin, nggak perlu AC. Ambrosius, Yulihan, Heri, oke, ngos-ngosan. Lebih rileks, Sabda, masih pusing tadi ya. Oke, siapa lagi yang terakhir? Plong, Ariana, Francisca, Plong. Oke, tadi Pongki ada advice apa tadi? Bagus tuh. Kalau pusing bisa minum air dulu. Oh, tanda itu kalau dehidrasi. Oke, bagus tuh. Rasanya sakit sampai punggung. Saya sempat batuk-batuk, tapi meneruskan yang tadi jadi mual jadi enakan. Keluar ingus, bersin agak pusing, fly, keluar cairan, hidung keluar ingus terus, bagus. Semua pikir, nafas, oke ya. Nilu, makasih. Lanjutkan yang pelan, mau copat. Jeli-jeli, ya betul, jeli-jeli itu, bersin. Haji, oh saya agak berkurang bersin. Terus kenapa beda, ada pusing, ada lega, seger, nggak tahu kenapa, masing-masing jelly-jelly lem, keren banget tuh Theo. Ini kalau kita tidak punya lem-lem yang di daerah hidung, ya bagus banget, karena kalau sampai ada COVID ya nempel ke situ, ya. Kalau masih nafas, buang aja kabur dia. Nggak mau. Kalau sampai terjadi, ini menurut teman-teman yogi, paling rileks Aditya. Tambah 9. Respon unconscious mind kita berbeda-beda tadi, Fana, ya, berbeda-beda respon yang muncul, sesuai simptom yang terjadi masing-masing, mestinya dikeluar. Oke, awal agak pusing, kemudian rileks, Avianto. Kepala jadi dingin, jadi nggak perlu AC lagi lah, mau nganjuk, seperti singa. Siap menerkam. Oke, hidungnya dingin, hatinya nggak dingin. Siapa nih? Oh, seperti hati-hatinya dingin juga ya, mau lanjut. Oke. Nah, jelinya banyak yang keluar ya. Agustina, apakah bisa saya lakukan? Oke. Ikuti hati kamu. Kalau hati kamu setuju, membantu. Ya, sangat membantu karena para yogi di sini tuh menguasai berbagai teknik nafas. Dan ini saya diajarkan oleh Mas Ketut Laksana menghadapi situasi Rina, nggak apa-apa nanti situasi pandemi saat ini. Itu ya. Rilekskan. Nah, ini kan baru salah satu latihan bagaimana kita supaya bisa mudah masuk ke gelombang theta. Lilis Setiawati, apa kabar, rasa hangat gitu ya, sedang pilek, boleh juga dilakukan sabda. Saya ngalamin, saya kecil ada sinus gitu, kalau saya naik tangga. Jadi lama-lama terbiasa ya, Yulihan harus pelan, langsung cepat. Saya biasanya pelan dulu. Saya melatihnya pelan-pelan dulu, begitu siap, saya kebut. Naik tangga tuh lari itu ke atas tangga, lantai 4 tuh menjadi santai sekali. Terutama gerakan yoga yang sakit, kalau saya perlu hentak, saya hentak gitu ya. Kadang-kadang kami berlatih bersuara, ini tidak perlu bersuara dulu. Memang dilatih di situ. Dan teknik ini pun akan kita gunakan, jadi di daftar latihan Theta, buku Theta, gelombang Theta itu ada 25 nih. Banyak banget ya. Agak nyeri, nanti rilekskan dengan nafas perlahan. Udah hilang nyerinya ya. Oke, tadi kayak mau nangis. Apa ada hutang yang belum dibayar orang atau sederhana. Menu sehari-hari banyak-banyak angguk kepala, memuji orang. Latihannya duduk atau bersila. Berdiri juga, berdiri boleh, duduk boleh, bersila boleh. Jangan tiduran ya. Muji-muji, tertawa, terima kasih. Lewat hidung kalau yang ini. Masuk keluar lewat hidung. Tepuk tangan dengan ringan, sederhana sekali. Namun saya tidak ingin Anda beli buku sama saya. Saya tidak, saya kepingin kamu ngajarin ilmu ini ke orang lain. Sambil belajar kamu ngajarin.
Gunakan buku Gelombang Theta itu. Harapan saya kamu jadi coach. Saya men-training kamu, saya meng-coaching kamu, kamu meng-coaching orang lain. Kamu tidak men-training orang lain. Kalau training ada banyak ini, kamu membimbing menggunakan buku Gelombang Theta ini untuk membimbing orang banyak. Kita akan membantu membuat kehidupan jauh lebih baik. Yakin. Saya yakin sekali sama Gelombang Theta ini, karena pengalaman hidup saya sendiri. Bukunya itu Ati, kemungkinan bisa 17 Agustus rencana untuk ininya, launching-nya di Ubud ini. Ini 2 bulan kalau jadi saya ke Jogja. Saya tidak ingin menjual satuan, saya ingin Anda yang bukan menjual sebetulnya, ya, mendidik orang lain menggunakan buku ini. Buku ini banyak tugasnya, ada 25 teknik tugas, ada 25 teknik simple. Untuk apa? Menaikkan, membesar kapasitas diri. Karena saat kapasitas diri membesar, wadah rezeki ikut membesar. Urusan rezeki, urusan Sang Pencipta, urusan Allah, Sang Hyang Widi. Tapi wadah kita besar. Oh, oke. Sebagai kado, giveaway. Oh, saya nggak pernah ngasih giveaway. Karena ilmu, buku, terutama buku, ada biaya cetak dan sebagainya. Dan dari pengalaman saya, kalau membagi-bagi gratis itu, orang yang nerima pun tidak dibaca, nggak membaca dia. Dan mereka yang terbiasa nerima giveaway itu mentalnya juga mental orang susah. Bagaimana ngajarin keberlimpahan, sedangkan konsep keberlimpahannya dia nggak punya. Oke, mulai berkeringat, saya juga mulai berkeringat nih, lega ya Ilyas. Gitu ya, Ati nanti kalau apakah Ati ada di grup pelatih menjadi life coach? Oke, betul tuh Amro. Saat kapasitas diri membesar, wadah rezeki ikut membesar. Nah, wadahnya udah membesar, rezeki gampang. Banyak yang giveaway, hunter juga. Jangan. Mental giveaway itu mental mental orang susah. Mental. Bangun belief system. Oke, Ati, makasih. Mentalnya berbagi. Change your focus from making money to serve more people. Melayani orang. Bukan minta. Memberi. Ada nggak di sini ya? Ada. Sumbang tuh, buang-buang. Ada di sini. Syukur dan sebagainya, ampun. Ya, saya banyak sekali menerima hadiah dalam hidup ini. Oke, saya dapat giveaway, saya bagi ke orang lain. Baru saya mau ngomong itu. Saya hanya ambil kalau yang saya butuhkan sedikit, iya. Dikasih ke orang lain, ya. Kita akan banyak membahas ini sampai beberapa bulan ke depan. Pastikan kalau kamu sudah ada di grup pelatih pembesar wadah rezekimu, saya tuh tidak ada keraguan sedikit pun. Oke, suka banget hadiah ternyata mental gratisan. Jangan, ya. Mentalnya berbagi. The more you give, the more you get. The more you give. Berbagi. Ya, mental berlimpah tuh mental berbagi, mengabdi tanpa pamrih. Berbuat sesuatu tanpa minta balasan. Oh, itu. Nanti di buku berikutnya itu mengenai mentalitas tuh. Ya, mengenai mentalitas. Oke, Winoto, makasih. Ya, bukan meminta, Johan. Setuju. Oh, saya banyaklah bagi buku. Saya berharap, oke, itu remind ya, Arisyani. Saya bagiin demi kecuali saya orang yang memang lagi buntu, lagi bingung, dibutuhkan kasih makan. Tapi untuk mendidik orang, mengedukasi, udahlah. Saya pernah menuliskan lebih mudah mendidik orang miskin dibandingkan mendidik orang yang bermental miskin. Ya, mental miskin tuh, aduh. Anda mau ngasih apapun ke dia, udahlah nggak usah ngomong ya. Sharing mentality. Yes, oke, makasih Harry ya. Jadi saya harapkan nanti
apa, saya bagikan ilmu ini terus-menerus gitu ya. Saya punya pengalaman sendiri, pandemi ini membuat saya punya waktu untuk menguji apa yang saya pelajari, Johan. Saya punya waktu. Nah, mengapa saya mulai mempercepat proses regenerasi? Saya mempercepat proses regenerasi. Saya ingin nulis buku lagi. Saya ingin nulis buku lagi. Saya ingin nulis buku lagi. Kalau saya juga menjual eceran seperti yang terjadi juga ya, saya senang langganan dibeli banyak orang, namun saatnya saya mendidik orang lain. Ya, sebagai penutup, ada yang pernah ikut training for trainer. Kami pernah membuat kelas training for trainer. Masalahnya di mana? Ya, sahabat kelas mohon menunggu ya, sepertinya terputus. Oke, maaf teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi. Celing, muncul lagi. Oke ya. Makasih sudah bergabung. Nanti kita minggu depan kita bahas lagi teknik-teknik yang lain. Teknik-teknik yang lain. Lucia Sinta, oh hujan deras ya. Di Ubud sedang dingin-dinginnya. Nah, kita latihan lagi. Ada yang kita ulangi, ada yang latihan suara kemarin belum ikut, kita ulangi. Ada yang mungkin 2-3 latihan dalam satu sesi. Ada yang kadang perlu penjelasan, ada yang tidak ada penjelasan. Nah, berlatih. Saat ini, pandemi ini kunci berlatih. Berlatih. Oh, badan panas ya? Oh, itu. Yuliahan di sana ya. Oke, terus berlatih. Perbesar kapasitas diri. Saat kapasitas diri Anda membesar, wadah rezeki Anda ikut membesar. Di buku Gelombang Theta ada 3 teknik. Yang mulai nambah, Dauri. Karena lebih ke teknis aja, tapi dasarnya memang 7 itu, Dauri. 7 buku, 7 baju itu. Nah, rezeki besar datang, ada latihan-latihannya, ada siap menyambutnya. Demikian yang ingin saya bagikan. Dan Tony, makasih, tepuk tangan buat Tony. Say thanks to Tony yang menyiapkan semua ini sehingga acara ini bisa berlangsung. Thank you, Tony. Sama-sama, Ya, terima kasih Winoto Pak. Surya, makasih. Francisca, Makasih Mas Tony. Makasih. Makasih banyak. Selamat malam. Terima kasih banyak. Terima kasih suhu.